Wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas yang disebut dengan ARP atau Address Resolution Protocol. Jadi ARP ini menggabungkan ya antara IP address layer 3 dengan MAC address yang berada di layer 2. Jadi ARP itu beroperasi secara dinamis, bisa juga dikonfigurasi secara manual. Oke, informasi yang didapatkan pada tabel ARP merupakan IP address dan MAC address pada interface yang terhubung ya. Seperti tampilan berikut. Kita bisa melihat di situ pada menu IP ARP terlihat ada IP address dan interface. Oke, untuk apa sih ARP ini? Jadi fungsi dari static ARP ini untuk meningkatkan keamanan ya terhadap entry dari ARP yang bisa ditambahkan secara manual. Lalu interface jaringan juga dapat dikonfigurasi ke mode reply only to known ARP entry kepada ARP entry yang diketahui. Router client will not be able to access the internet using different IP address. Jadi kalau kita menggunakan komputer yang sudah terhubung lalu dibuat replay only ya. Jadi nanti laptop kita yang menggunakan interface misalnya ya LAN 1, jadi dia akan terrecord atau direkam IP address kita dan MAC address kita. Jadi pada saat nanti kita ingin mengganti IP secara manual ya, nanti kita tidak akan bisa mengakses internet karena dianggap IP-nya sama, MAC address-nya sama, tetapi IP yang berbeda seperti itu. Nah, ini contohnya kalau kita mau membuat IP kita menjadi static entry ya di menu IP ARP. Lalu pada interface ya, ini contohnya aja di bridge ya, kita bisa taruh juga di interface seperti Ether 1 dan sebagainya ya, yang lain. Itu pada posisi ARP kita arahkan ke reply only. Nah, DHCP server juga bisa ditambahkan ARP entry secara otomatis. Kombinasi antara static list dan reply only dapat meningkatkan keamanan jaringan ya. Ini contohnya pada menu IP DHCP server, situ ada tambahan, ada menu add ARP for list. Jadi menambahkan ARP untuk di list. Nah, ini contoh untuk labnya. Jadi buat your laptop ARP entry static. Jadi disuruh membuat static entry untuk IP laptop kita ya. Terus atur bridge interface ARP to reply only. Nah, karena kita belum menggunakan mode bridge, maka nanti kita bisa menggunakan interface biasa aja ya. You should still have DHCP server to static only and static list the laptop. If not, repeat. Nah, jika belum masuk di static list, itu berarti belum berhasil ya, dicoba lagi. Enable ARP for list on DHCP server. Kita disuruh mengaktifkan list di DHCP server kayak gitu. Oke, kita coba dulu ya. Pertama-tama kita cek dulu di interface. Lalu ini kebetulan yang terkoneksi kan di Ether 1 ya. Saya klik 2 kali. Lalu di sini ARP-nya kita arahkan ke reply only. Klik apply dan oke. Ya, itu untuk membuat interface kita. Jadi kalau ada device ya, perangkat yang terkoneksi melalui Ether 1, nah dia akan langsung masuk ke ARP ditandai dengan reply only ya. Jadi yang dikenali apply dan oke. Lalu ke IP ARP. Di IP ARP di sini kita lihat, nah ini IP 253 ini laptop saya, tapi ini
sebentar. Oke, kita cek dulu di bagian IP DHCP server ya. Nah, kita pastikan untuk DHCP yang kita buat tadi dia akan ditambahkan ke ARP untuk listnya, sehingga device yang terkoneksi di Ether 1 menggunakan DHCP 1 itu tabel ARP-nya masuk ya, berupa data berupa MAC address dan IP address. Oke, setelah ini kita akan cek di tabel ARP. Oke, ini udah masuk ya. Di sini ada IP address dan MAC address. Nah, jadi laptop saya kebetulan terkoneksi melalui Ether 1. Nah, lalu setelah tadi DHCP-nya kita buat tambahkan ke tabel ARP, maka ini akan udah masuk nih. Jadi IP-nya adalah 3.253 ya, dengan MAC address sekian. Lalu saya akan buat menjadi membuat static atau make static ya. Jadi ini udah masuk static. Kalau kita cek kembali di IP DHCP server, lihat di bagian disease, ini udah masuk ya. IP-nya saya ini udah bound. Ini dihapus saja. Oke, udah bound, udah masuk ya, sudah terbaca. Oke, setelah ini kita coba dulu ya untuk koneksi internetnya. Jadi sebelum saya ganti IP address, kita cek dulu. Nah, saya coba ping ke DNS Google, bisa ya, dapat. Terus saya coba ping ke alamat dari Ether 1 168.3.1 ya. Nah, ini bisa juga. Nah, bagaimana kalau misalnya saya ganti IP addressnya ya? Tadi kan IP addressnya sudah tercatat 3253 untuk MAC address laptop saya. Sekarang saya akan coba ganti IP addressnya ya secara statis. Jadi saya pakai 192.168.3.2 misalnya ya. Terus gateway-nya 3.1. Apply dan oke. Ya, bagaimana setelah ini? Apakah saya bisa ping ke router dulu deh? Oke, tidak bisa ya. Ke router tidak bisa. Terus saya coba ping ke DNS Google juga nggak bisa harusnya ya, RTO ya. Oke, jadi tadi sudah kita coba, ternyata nggak bisa. Nah, bagaimana kalau misalnya kita kembalikan lagi IP-nya tapi masih statik? Jadi statiknya di sini 3.2 saya ganti, tadi kan 3.253 ya yang terbaca di tabel ARP yang terrecord. Jadi saya isikan kembali 253 secara statik ya, walaupun nanti kalau di DHCP juga langsung dapat ini untuk pembuktian aja. Jadi saya kasih IP 3.253, gateway-nya 3.1, apply, oke. Kita tunggu dulu ya sampai dia resolve kembali, karena kalau langsung coba kadang-kadang nggak mau. Kita coba ping ke Google. Nah, mau ya. Gimana kalau kita ping lagi ke IP dari router? Mau kayak gitu ya. Jadi sekarang saya kembalikan lagi ke posisi DHCP server saja, dan DHCP ya. Oke, ini sudah terbaca kembali seperti itu modenya ya. Lalu berikutnya adalah kita belajar mengenai bridging ya. Ini ARP sudah, sekarang bridging. Kemarin ada yang bertanya apa itu bridging ya. Jadi bridge adalah OSI layer 2 ya, perangkat yang berjalan di layer 2. Bridge adalah transparent device ya. Biasanya digunakan untuk menggabungkan dua buah segmen jaringan. Misalnya Ether 1, Ether 2 ya. Kita mau gabungin cuman pakai satu IP,
Nah, itu pakai itu. Bisa lebih juga ya. Jadi bisa semua Ether. Lalu bridge membagi collision domain ke dalam dua bagian ya. Network switch is multi-port bridge. Each port is collision domain of one device. Jadi jaringan switch itu multi-port ya. Jadi masing-masing port itu memiliki collision domainnya masing-masing. All hosts can communicate with each other. Jadi semua host bisa berkomunikasi satu dengan yang lain. Semua juga berbagi collision domain yang sama. All hosts still can communicate with each other. Jadi semua host masih bisa berkomunikasi ya. Sekarang ada dua collision domain seperti itu ya. Kalau kalian lihat, jadi LAN 1, LAN 2 itu berada dalam satu segmen. Router OS mengimplementasikan software bridge. Jadi di router kita ini ada mode bridge-nya ya. Apa saja interface yang bisa di bridge, yaitu Ethernet, wireless, SFP, dan interface tunnel juga bisa ditambahkan bridge. Ya, konfigurasi default pada router Soho bridge wireless with Ether 2 port. Jadi secara default router kita itu ya di Ether 2-nya itu dipasangin bridge 2, 3, dan 4, dan 5 kalau yang punya ya. Yang Ether 1-nya digunakan untuk internet, mengambil internetnya. Ether 2 sampai 5 combine together in switch. Jadi digabungkan bersama ya. Ether 2 sebagai master, 3 sampai 5 sebagai slave. Wire speed switching using switch chip, menggunakan switch chip. It is possible, ini memungkinkan untuk menghapus master atau slave configuration dan menggunakan bridge. Jadi switch chipnya tidak digunakan, sehingga penggunaan CPU-nya tinggi ya, karena switch chipnya tidak dipakai. More control, memiliki kontrol yang lebih, dapat menggunakan IP firewall untuk bridge port. Jadi bridge port bridge-nya masih bisa kita atur menggunakan IP firewall, sedangkan kalau switch chip itu tidak. Akibat terhadap pembatasan dari teknologi 802.11 ya. Jadi untuk wireless client di mode station itu tidak bisa mensupport bridging. Router OS implementasi beberapa mode terhadap pembatasan ini. Jadi ada mode yang bisa diimplementasikan akibat dari keterbatasan 802.11 standar gitu ya. Station bridge ya, contohnya ini bisa menggunakan station bridge router OS to router OS khusus hanya untuk router OS ke router OS. Kalau kita punya RB941 ke 941, kita bisa gunakan mode station bridge untuk menggunakan mode bridge tadi ya. Sedangkan kalau kita punya RB941 terus pasangannya contoh seperti TP-Link gitu ya, atau merek-merek lain, maka kita harus menggunakan station pseudo bridge. Nah, terus ada juga menggunakan station WDS, wireless distribution system. Ini juga khusus hanya untuk router OS ke router OS. Jadi pastikan kalian menggunakan mode yang sesuai dengan petunjuknya. Jadi kalau mau pakai RB941 ke router merek ke access point atau router merek lain, ya kalian harus gunakan yang station pseudo bridge kayak gitu. To use station bridge mode has to be enabled on the EP. Jadi di situ ada mode bridge ya, kalau kalian buka di tab wireless kayak gitu ya, bisa dicek. Nah, ini contohnya untuk lab ya, kita disuruh ngerjakan lab. Nah, tapi saya coba untuk membuat
mudahnya saja. Oke, di sini kalau kalian lihat di interface, sekarang saya berada di posisi Ether 1 ya. Jadi di Ether 1, ini tombol runningnya di Ether 1. Nah, saya akan menggunakan mode bridge untuk menghubungkan Ether 1, 2, dan 3 ya. Jadi 3 Ether ini saya gabungkan ke dalam satu buah bridge. Kalau kita lihat di IP address-nya, di sini hanya ada Ether 1 IP-nya ya. IP yang saya buat secara statik itu ada di Ether 1. Sedangkan di WLAN 1 ini IP yang dikasih oleh One ya. Jadi saya nggak bikin ini dikasih. Sedangkan yang saya buat ini cuma Ether 1. Nah, dengan bridge itu tadi, maka Ether 2, 3 akan menggunakan IP dari Ether 1. Seperti ini contohnya. Kita masuk ke bridge dulu, lalu kita tambah di bridge, kita klik tambah. Namanya bebas saja, tapi saya gunakan saja bridge ya. Bridge 1, apply. Nah, di sini juga sama, ada juga ARP-nya. Kalau mau dibuat hanya IP dan MAC address yang dikenali, bisa pakai reply only. Tapi saya sini enable saja. Apply dan OK ya. Jadi sudah terbuat nih, udah create bridge-nya. Lalu saya tambahkan port. Port itu interface ya. Jadi Ether 1, biasanya kalau di apply ini dia akan close. Apply OK. Biasanya nggak close ini, tapi mudah-mudahan enggak. Oh enggak. Oke, lalu lanjut. Masih di bridge 1, saya akan tambahkan lagi Ether 2. Klik apply. Oke. Sekarang sudah ada 2 nih. Lalu klik tambah lagi Ether 3. Di bridge 1, saya klik apply, saya klik OK. Ya, oke. Di sini seperti saya sampaikan, kalau kalian lihat di sini ya, Ether 1 yang running, selebihnya dia statik ya, mengikuti dari Ether 1. Nah, ya perhatikan di sini Ether 1 RS ya, running ya. Itu artinya kabelnya ada di Ether 1 masih. Saya akan cek IP pada laptop saya. Kita lihat IP-nya masih di 3.253 ya. Ya, terus kita lihat di sini gateway-nya 3.1. Nah, nanti saya akan cabut kabel Ether saya pindahkan ke Ether 2. Sebentar, saya pindah dulu. Oke, ini masih identify putus. Saya coba connect kembali. Kalian bisa lihat sekarang saya di Ether 2 ya. Lalu kita cek dulu di LAN saya. Masih identify ya. Oke, ini sudah network ya. Network, kita akan cek IP-nya, status, detail. Nah, 3.1 gateway-nya masih 3.1 dan IP-nya masih 3253. Ya. Padahal kalau kalian lihat, saya berada di Ether 2 yang kalau dilihat IP address pada Ether 2 itu nggak ada. Ya, jadi syarat kita terkoneksi ke sebuah interface itu kan harus ada IP-nya, dia harus punya DHCP server. Tapi karena menggunakan bridge, jadi walaupun saya terhubung di Ether 2 yang tidak ada IP-nya, IP-nya akan mengambil pada master bridge-nya. Nah, di sini karena dijadikan bridge-nya digabung di Ether 1, maka interface yang menggunakan IP itu di Ether 1 akan membagi ke Ether 2 dan 3. Seperti di sini ya, dilihat ya, akhirnya di Ether 1 yang ada IP-nya, padahal saya berada di Ether 2. Nah, saya sekarang akan pindah kembali ke Ether 3. Putus. Oke,
Oke, di sini sekarang saya sudah di Ether 3. Di Ether 3 ya. Jadi di Ether 3 tadi sama karena bridge-nya itu menggunakan Ether 1, 2 dan 3, maka dari Ether 2 dan 3 akan menggunakan IP DHCP dari Ether 1. Kita lihat kembali ke ini masih identify agak lambat ya. Ya, oke nih sudah network, udah kita cek. Nah, di sini adalah dia menggunakan gateway 3.1, IP-nya juga masih sama. Seperti itu ya. Nah, terus nanti saya akan coba gabungkan antara Ether 3 dengan Ether 4 ya. Tapi yang dijadikan bridge, yang jadikan IP-nya adalah interface bridge-nya. Kalau tadi kan IP-nya dari interface Ether 1 ya. Nanti kita gunakan interface IP-nya dari interface bridge-nya. Oke, saya pindahkan dulu, atau nggak usah dipindahkan, nggak apa-apa juga ya. Ini saya akan hapus pada bridge ya, pada bridge. Saya hapus Ether 3, nanti dia akan keluar ya. Nah, karena sudah keluar seperti ini, kalau kita akan coba masuk kembali, ini IP-nya udah kosong-kosong nih, karena kita udah nggak gabung lagi, kosong-kosong. Sekarang kita masuk menggunakan MAC address-nya saja, ditutup. Oke ya. Sekarang saya akan buat bridge baru ya, namanya bridge 2, tambah lagi bridge 2, apply, oke. Sekarang di ports-nya saya akan tambahkan Ether 3 pada bridge 2, apply, oke. Lalu tambah lagi Ether, putus dia. Lalu tambah lagi di Ether 4 dengan bridge 2. Putus lagi ya. Oke, saya tambahkan lagi bridge 2 Ether 4. Oke. Jadi di sini ada Ether 3 dan Ether 4 itu sama ya, berada di bridge 2, sedangkan Ether 1 dan 2 itu di bridge 1. Sekarang saya tambahkan IP address, tambah, terus arahkan ke bridge 2. Misalnya saya kasih IP 192.168.5.1 prefix 24 ya, apply, oke. Lalu DHCP server, DHCP setup untuk bridge 2. Oke, selesai. Nah, kayak gitu sama juga, bisa juga digunakan metode seperti itu. Jadi yang diberi IP adalah di Ether 2-nya. Sekarang kita akan cek kembali. Kita refresh. Sudah dapat. Sekarang kita menggunakan IP 5.1 yang diberi oleh bridge 2. Kayak gitu ya. Padahal interface Ether 3 yang sekarang saya terhubungkan di Ether 3 nih, itu tidak ada IP-nya. Jadi menggunakan IP dari bridge 2. Ya gitu konsep bridge-nya. Itu aja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.